Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadilah dan teman saya Leli Saryani Tetonga. Kami dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil PPT kami dari kelompok 1 mata kuliah fikih. Judul PPT kami yaitu Ilmu Fikih, dan dosen pengampu kami Ibu Herlini Puspikasari, SSMPDI. Dan di sini saya akan menyampaikan presentasi kami yang berjudul fikih. Di sini kami ingin menyampaikan beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian fikih. Fikih dalam bahasa Arab mempunyai arti al-faham atau pemahaman. Sedangkan dalam terminologi syar'i, fikih adalah mengetahui hukum-hukum syariat yang diperoleh dengan jalan ijtihad, seperti mengetahui bahwa niat dalam wudhu merupakan suatu kewajiban, dan berbagai permasalahan lain yang masuk dalam ranah ijtihadiyah. Fikih berbeda dengan hukum-hukum syariat yang diketahui tanpa menggunakan metode ijtihad, seperti mengetahui bahwa sholat 5 waktu adalah hukumnya wajib, perbuatan zina adalah hukum haram, dan berbagai permasalahan lain yang ditetapkan dengan dalil qat'i. Ilmu seperti ini tidak dinamakan fikih. Poin kedua, keutamaan fikih. Tafaqquh fid din, memperdalam pemahaman agama. Yang kedua, paham terhadap ilmu fikih. Yang ketiga, ahli fikih. Dan yang keempat, fikih bersumber dari Al-Quran dan Sunnah adalah penjaga dari penyimpangan atau kesesatan. Dan poin ketiga, topik fikih, yaitu membahas tentang sumber hukum dalam ajaran Islam dengan ketentuan hukum dan menguatkan dengan dalil-dalil itu. Topik-topik dan ruang lingkup yang ada dalam pembahasan ini meliputi: poin pertama yang harus kita ketahui bahwa macam-macam hukum seperti hukum taklif, wajib, sunnah, makruh, haram, dan hukum wad'i seperti sabab, syarat, mani', sah, dan azimah. Poin kedua, masalah perbuatan seseorang yang akan dikenal hukum mahkum fihi, seperti apakah perbuatan itu sengaja apa tidak sengaja, mempunyai apa tidak mempunyai, kemampuannya apa tidak. Dan poin ketiga yang harus kita ketahui, yaitu masalah pelaku suatu perbuatan yang akan dikenal hukum mahkum alaih. Apakah si pelaku itu mukallaf atau tidak? Apakah orang itu ahliyah atau tidak? Ini harus kita ketahui. Dan yang keempat, yaitu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam harus muttafaq, disepakati, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua, sumber hukum Islam yang mukhtalaf atau perselisihan, yaitu ihtisan dan marsalah. Saya akan melanjutkan presentasi kami yang yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup fikih ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ruang lingkup ibadat, ialah cara kita menjalankan tata cara peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu bagaimana kita menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu ruang lingkup muamalat, yaitu tata cara tertib hukum peraturan antar sesama manusia, yaitu seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ruang lingkup munakahat, ialah hukum-hukum kekeluargaan dalam hukum nikah dan akibat-akibat hukumnya. Contohnya seperti menjalankan kewajiban suami istri dan
Dampak dari nikah yaitu seperti perceraian. Yang keempat yaitu ruang lingkup jinayat, ialah tindakan pelanggaran atau penyimpangan sesuatu aturan hukum yang menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Contohnya seperti membunuh, berzina, menuduh berzina, dan kejahatan lainnya. F. Faktor-faktor perselisihan para ulama fikih. Faktor-faktor perselisihan para ulama fikih dalam menjelaskan hukum-hukum syariat dari dalil-dalil yang bersifat zanni, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama, perbedaan makna-makna lafaz Arab, baik karena lafaznya bersifat global atau bersekutu. Yang kedua, perbedaan riwayat yang memiliki 8 sanad. Contohnya, seperti hadis yang disampaikan kepada salah seorang perawi, tetapi tidak sampai kepada perawi lainnya. Atau sebuah hadis yang sampai dari jalur yang dhaif, yang tidak bisa dijadikan hujjah atau argumen, dan sampai kepada perawi lainnya lewat jalur sanad dan yang sahih. Atau sampai lewat satu jalur sanad. Ada seorang perawi berpendapat bahwa ada salah seorang perawinya yang dhaif, tetapi tidak diyakini oleh perawi lainnya, atau si perawi ini tidak melihat hal itu sebagai penghalang diterimanya riwayat. Hal ini berdasarkan pada perbedaan dalam cara ta'dil dan tarjih atas sebuah hadis sampai kepada keduanya lewat jalur sanad yang sama. Yang ketiga, perbedaan sumber. Di sana beberapa dalil yang diperselisihkan oleh ulama-ulama fikih tentang sejauh mana dalil-dalil tersebut dapat dijadikan pegangan. Contohnya seperti berupa istihsan, mashalih, mursalah, ucapan seorang sahabat, istihsab, zara'i, dan lain sebagainya. Yang keempat, perbedaan aturan kaidah usul sekali tempo. Contohnya seperti kaidah umum yang sudah ditaksis itu bukan merupakan hujjah. Pemahaman juga bukan merupakan hujjah. Tambahan pada nas Al-Quran itu nasakh atau bukan, dan lain sebagainya. Yang kelima, ijtihad dengan qiyas, di mana ia adalah penyebab perbedaan pendapat yang paling luas, karena qiyas ini memiliki dasar, syarat-syarat, dan ilat. Ia memiliki beberapa syarat dalam langkah. Semua itu merupakan ajang perselisihan. Kesepakatan pada dasar qiyas dan ijtihad yang berlaku maupun tidak berlaku di dalam adalah suatu yang hampir tidak terwujud sama sekali, seperti mewujudkan kaitan tahqiq, adanya ilat pada furu'. Yang G yaitu tujuan fikih. Tujuan ilmu fikih adalah menerapkan hukum syarat pada semua perbuatan dan ucapan manusia, sehingga ilmu fikih ini menjadi rujukan bagi seorang hakim atau pemutusnya, seorang mufti dalam fatwanya, dan seorang mukhalaf untuk mengetahui hukum syara' atas ucapan dan perbuatannya. Ini adalah tinjauan dari semua undang-undang yang ada pada umat manusia. Ia tidak memiliki tujuan kecuali menerapkan materi dan hukum terhadap ucapan dan perbuatan manusia, dan juga mengenalkan kepada mukhalaf tentang hal-hal yang wajib dan yang haram baginya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Ilmu fikih adalah ilmu yang membicara tentang hukum-hukum syar'i amali yang diambil dari dalil-dalil tafsir yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, dan qiyas. Pada pokok yang menjadi objek pembahasan ilmu fikih,
ialah perbuatan mukhalaf dilihat dari sudut hukum syara dan hukum syara yang terbagi dalam 3 kelompok besar, yaitu ibadah, muamalah, dan ukubah. Ilmu fikih ini sebagai suatu bintang keilmuan memiliki ciri khas, di antaranya al-ahkam tentang hukum-hukum. Yang kedua, asy'ariyah yang diambil dari syariat. Yang ketiga, al-amaliyah yaitu berkenaan dengan amal perbuatan. Dan yang terakhir, al-muqtasir min adillatiha yaitu diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci bagi hukum-hukum tersebut. Demikianlah presentasi kami. Apabila ada yang kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.